warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Pandra, NIM 1830101109. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Haryanto Fajar, yang kedua Nurulwati Wako, yang ketiga saya sendiri Ruli Pandra, dan yang keempat Lina Aulia. Kami akan membahas materi kita hari ini, yaitu tentang desain tujuan pembelajaran. Materi pertama yaitu pengertian desain tujuan pembelajaran, yang mana pengertian desain adalah kerangka, bentuk, atau rancangan. Sedangkan tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai setelah mengajar suatu pokok atau subpokok bahasan yang sudah direncanakan. Jadi desain tujuan pembelajaran ini adalah suatu rancangan atau kerangka suatu yang akan dicapai setelah pembelajaran dalam pokok bahasan atau subbahasan, sehingga proses belajar mengajar atau sistem pembelajaran terarah dan terprogram sesuai rencana yang diinginkan. Yang kedua itu manfaat desain tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk menilai pengajaran atau keadaan siswa. Yang kedua, untuk membimbing siswa belajar. Yang ketiga, sebagai kriteria untuk merancang pelajaran. Yang keempat, sebagai menjadi media untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Yang poin ketiga itu mendesain tujuan pembelajaran. Ada beberapa komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama audiens atau pelajar, siswa, mahasiswa, murid, dan sasaran didik lainnya. Yang kedua itu behavior, yaitu perilaku yang dapat diamati sebagai proses hasil belajar. Yang ketiga condition atau pernyataan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Yang keempat degree atau tingkat penampilan yang dapat diterima. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan belajar mengajar, yaitu yang pertama merumuskan tujuan umum. Dalam tujuan ini disebut juga dengan tujuan instruksional, di mana dalam tujuan ini adalah hasil-hasil pengajaran yang mengandung nilai tertentu bagi siswa. Kedua yaitu merumuskan suatu situasi acuan. Dalam merumuskan situasi acuan ini, guru perlu juga mempertanyakan pada dirinya sendiri atau menanyakan kepada siswa sesuai dengan harapan atau aspirasi siswa itu sendiri. Yang ketiga itu merumuskan suatu tes situasi acuan. Merumuskan suatu tes situasi acuan ini di mana dilakukan penyusunan tes dalam rangka untuk mengecek apakah pengajaran itu lebih relevan jika siswanya mampu untuk mentransferkan hal-hal yang telah dia pelajari. Nah, dalam ini bisa sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tujuan pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.